Berjumpa lagi dengan saya Surjandi. Saat ini saya akan sharing tentang penulisan skripsi di bab 4. Ya, skripsi, tesis, atau disertasi bab 4 yang bicara tentang hasil dan pembahasan. Oke, di bab 4 itu sebenarnya isinya apa aja sih gitu ya. Nah, ini kalau saya ambil contoh untuk yang kuantitatif ya. Sebenarnya mau kuantitatif kualitatif itu bisa disesuaikan aja sih. Bab 4 itu isinya adalah pertama itu menjelaskan tentang bagaimana cara atau data itu diambil. Gimana sih data itu bisa dihasilkan? Contohnya kalau kita FGD ya, kita bilangin bahwa metode yang kita gunakan itu ada FGD. Kalau kita menggunakan metode kuantitatif, ya kita membuat pertanyaan atau angket menggunakan Google Form contohnya. Sebutin di situ bahwa kita menggunakan Google Form. Lalu Google Form-nya ini isinya apa? Dengan Likert scale umpamanya. Likert scale-nya berapa? 5. Ya silahkan disebutkan di situ semua. Lalu penyebarannya gimana? Lewat media sosial. Atau kita memberikan kepada third party. Ya kita bayar. Boleh. Ya nggak kenapa. Dituliskan aja. Ya eh, berapa lama itu dijalankan dan hasilnya seperti apa gitu loh. Nah ini nanti cara pengambilan datanya itu dijelasin. Nah sudah itu kita jelaskan juga latar belakang dari respondennya. Ya. Responden ini siapa aja sih? Gendernya apa? Cewek berapa persen, cowok berapa persen? Edukasinya apa dia? Lalu latar belakang eh, pendidikannya, apa jobnya, ya itu dijelaskan di bab 4. Jadi kalau kita bilang pakai dataset ya dataset itu kapan dilakukan, di mana, and so on lah, bisa disebutkan. Yang penting kita bisa menjelaskan bahwa ini latar belakang dari datanya gitu ya. Nah, jangan lupa juga bab 4 tadi saya bilang bahwa semuanya itu adalah hasil. Ya, hasil. Hasilnya apa aja? Hasil uji coba keterbacaan contohnya. Ya, hasil uji coba keterbacaan dijelasin juga. Eh, biasanya maksimal 30 orang ya. Membaca angketnya itu apakah mereka ngerti semua? Kalau nggak ngerti, yang mana nggak ngerti. Lalu putaran kedua pertama dilakukan. Ya, berarti kalau putaran pertama kita perbaiki dulu indikator yang tidak dimengerti, angketnya diperbaiki, lalu 50% adalah orang yang pertama yang sudah pernah mengisi, 50% adalah orang yang baru. Uji lagi sampai semua indikator yang kita gunakan itu mereka mengerti atau semua pertanyaan mereka mengerti. Setelah itu baru kita sebarkan. Ya. Nah, eh, pada saat kita mengolah data, biasa yang pertama kali itu adalah kita menjelaskan hasil uji validitas. Validitas atas indikator atau pernyataan atau pertanyaan yang kita buat, lalu validitas atas variabel yang kita gunakan atau eh, faktor ya. Nah, biasanya kalau uji validitas dengan Smart PLS itu bisa kita lihat di outer loading. Outer loadingnya itu biasa di atas 0,7 yang baik itu ya. Tapi ada yang 0,6 masih oke. Eh, kita lihat indikatornya. Ya, apakah semuanya udah memenuhi syarat atau belum? Nah, kalau yang belum gimana? Ya dibuang. Tapi sebaiknya, contoh ya kalau kita buat pertanyaan yang ada, indikatornya ada 5, ternyata 2 yang nggak valid, yang kenapa buang aja 2? Masih ada 3. Ya, 3 indikator yang mewakili sebuah variabel atau faktor. Best practice-nya itu masih oke. Ya. Nah, lalu kita uji lihat hasil dari reliabilitas kan. Kalau reliabilitas dan validitas untuk faktor itu kita bisa lihat di discriminant validity. Jadi kita bisa lihat nilainya dari Cronba alpha maupun extracted variant extract ya AVE ya. Nah, kalau dilihat dari AVE-nya udah di atas 0,5 berarti udah cukup bagus gitu ya, valid. Dan reliabilitasnya kalau dia lebih mendekati 1 itu makin reliable ya. Em,
Banyak teori dari reliabilitas sebenarnya. Ada yang bilang 0,4 and so on ya. Nah, itu itu juga nanti tergantung teori yang digunakan apa. Untuk validitas tadi juga validitas indikator itu sebenarnya ada tekniknya. Apabila kita menghilangkan satu indikator, ternyata indikator lainnya di dalam satu faktor tersebut atau di dalam satu variabel nilainya naik dan AVE-nya naik, mungkin lebih baik, maka indikator yang kita buang tadi itu benar-benar tidak valid. Ya, saya ulangin ya. Jadi indikator, kalau kita mau buang karena nilainya nggak valid, kita buang, kita lihat nilai daripada tetangganya. Apakah meningkat atau enggak? Kalau dia meningkat dan AVE-nya juga meningkat, maka indikator tersebut benar-benar tidak valid ya dan bisa dibuang. Jangan sampai indikator yang dibuang ternyata nilai AVE-nya makin buruk atau nilai-nilai teman-temannya ini juga makin buruk ya. Nah, itu berarti nggak boleh dibuang. Ya itu rules-nya ya. Nah, di bab 4 ini juga dijelaskan juga tentang hasil penelitian terakhirnya, apakah dia signifikan atau enggak. Kalau dia signifikan artinya dia mempengaruhi ya. Kalau lihat dia mempengaruhi, kita lihat pengaruhnya besar atau kecil. Jadi jangan hanya lihat pengaruh atau enggak gitu ya. Nah, jadi di bab 4 itu ditulisin setelah hasilnya itu kita tahu dia berpengaruh atau enggak. Nah, kita juga lihat pembahasannya. Apakah hasil dari penelitian kita itu sama dengan yang hasil penelitian sebelumnya? Nah, ini harus dibahas. Kalau tidak sama, jelasin kenapa. Nah, contoh, bisa aja karena budaya gitu ya. Penelitian sebelumnya itu dilakukan di Amerika, penelitian saat ini dilakukan di Indonesia. Itu bisa aja karena faktor budaya. Atau karena environment. Contoh, waktu penelitian ini dilakukan pada saat COVID. Ya, sehingga hasilnya beda. Ya, yang menarik emang yang beda gitu ya. Kalau dia sama, artinya kita penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya. Ya, Eh, nah, pembahasan ini memang benar-benar harus secara detail dibahas karena isi dari sebuah skripsi atau temuan itu adanya di pembahasan. Ya, jadi kurang lebih itu isi dari bab 4. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ya. Biasanya memang bab 4 ini yang paling banyak isinya. Oke, terima kasih. Demikian video kali ini bersama Travel Free Learning.